beliau menunaikan tugasnya di SD kami. Dan kami seringkali mengadakan perpisahan untuk kepala sekolah karena sebentar saya ada di sini. Jadi sampai pensiun, jadi hampir setiap tahun kami mengadakan perpisahan kepala sekolah karena pensiun. Dan sudah menjadi budaya bagi kami untuk memuliakan yang purna tugas. Kemudian riwayat pekerjaannya diangkat beliau pada tahun 1988 sebagai PNS, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah pada tahun 2012 dan merotasi ke SD Karangpaulang, kemudian SD Cakri, dan terakhir di SD Merdeka, di SD 01 Merdeka. Paling tua, jadi dari sejak zaman penjajahan itu sudah berdiri SD kami di tahun 1884 dengan luas tanah 3.695 meter persegi, terletak di pusat di tengah kota Bandung yang alhamdulillah dekat dengan gedung pemerintahan pusat, dengan gedung pemerintahan dan pusat hiruk-pikuk kota Bandung. Di sini juga ada gereja terlama, katedral, kemudian balai kota, di sebelahnya Masjid Tua dan Bank Indonesia. Jadi selain sebagai center juga kami merasa diuntungkan karena bisa membelajarkan kepada anak secara kontekstual seperti itu. Kemudian kami mempunyai jumlah siswa itu sebanyak 1.099 di tahun ini, tahun 2023, dengan jumlah kelas itu 36 kelas. Jadi satu jenjang itu ada 6 rombel dan dengan guru yang cukup banyak sekali, tapi alhamdulillah silaturahminya terjalin dengan baik. Selanjutnya mengenai visi dan misi dari sekolah kami. Visi dari sekolah kami adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berintak, kreatif, melek, berprestasi, berbudaya, literasi, dan cinta lingkungan. Dari visi misi ini kami ingin mengembangkannya sebagai misi, ingin menjuarai OSN, O2SN, FLS2N, FLSN, dan pentas PAI tingkat Kota Bandung. Nah, karena dengan mengantarkan anak-anak menjuarai kejuaraan ini, suatu kemampuan jadi lebih mudah, jadi mempunyai tiket otomatis. Kemudian selain itu, misi dari kami juga ingin menumbuhkan sifat kemandirian bagi peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan, pengembangan diri yang terarah dan terencana. Kemudian menumbuhkan sifat amanah yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam berbagai situasi, melaksanakan ibadah, membekali peserta didik dengan menanamkan kepekaan dan kepedulian, membudayakan hidup bersih dan sehat, semaksimal mungkin memaksimalkan program sekolah hijau dan berbunga dan melengkapi sarana sekolah yang berwawasan lingkungan. Itu sangat kami jalankan dan meminta partisipasi juga dari orang tua, dan di depan ini banyak pohon-pohon palem itu sebagai sumbangan dari orang tua per kelas. Jadi ingin menghijaukan sekolah. Kemudian moto dari SD kami mungkin tadi dari Ibu berapa ketika Bapak dan Ibu datang di depan disambut SD 01 mereka hebat. Ini merupakan moto kami. Jadi hebat itu adalah merupakan singkatan dari humanis, energik, berani, agamis, dan tampil. Itulah moto dari kami yang ingin ingin seperti yang diharapkan, menjadi hebat seperti itu. Kemudian SD 01 mereka itu di sini masih menggunakan kurikulum Merdeka, mengimplementasikan kurikulum Merdeka karena ini di tahun kedua, jadi belum masih menggunakan kurikulum 2013 di kelas 3 dan 6, tapi mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi SD Merdeka termasuk di sini
kami juga sebagai SD binaan program organisasi penggerak. Kemudian implementasi kurikulum Merdeka di sini kami dalam tahapan mandiri berubah. Jadi penerapannya sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Adapun kelas 3 dan 6 itu menyesuaikan. Kemudian kami itu dalam tahapan mandiri berubah. Jadi menerapkan kurikulum ini menggunakan perangkat belajar yang sudah disediakan beberapa platform, namun di beberapa perangkat belajar dibuat secara mandiri oleh guru yang bersangkutan. Dari implementasi ini kami fokuskan di tiga program. Yang pertama, di program intrakurikuler ini pada KBM reguler. Dalam persiapannya ini kami membina, guru-guru kami dibina dalam workshop dan pembinaan terhadap tenaga pendidik, kemudian menjalankan kegiatan KKG yang dilakukan perjenjang untuk menyusun dan merencanakan pembelajaran, serta melakukan supervisi dan monitoring dan evaluasi atau supermonet. Berikut ini gambaran program kurikuler yang sudah dilaksanakan di sekolah kami berupa proyek pelaksanaan P5 ini. Yang pertama itu mengangkat kearifan lokal. Yang pertama itu di bulan Desember tahun 2022, kemudian yang terakhir di bulan Mei mengangkatnya itu Market Day. Jadi sudah karena baru ini tahun kedua kami, jadi baru 2 proyek yang sudah kami laksanakan. Adapun untuk proyek kurikuler ini selain pada penguatan profil pelajar Pancasila, penguatannya juga pada kebiasaan sehari-hari. Tentunya dengan setiap harinya melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian di hari Senin kebiasaannya berupa upacara bendera. Kemudian di hari Selasa berupa pramuka. Di Rabunya itu berupa literasi. Kamisnya itu kami ada senam pencak. Di hari Jumatnya itu ada sholat duha berjamaah. Itu untuk pembentukan karakter pada program kurikuler. Adapun pada program ekstrakurikuler kami memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler. Kalau dulu di banyak lagi, hanya saja ketika pandemi berlangsung ada beberapa yang tidak bisa aktif lagi, dan ini yang masih aktif. Yang pertama, pramuka seperti yang sudah dilihat tadi, mereka anak-anak pramuka yang menyambung ibu dan bapak sekalian. Banyak sekali prestasi yang mereka raih, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, dan nasional. Kemudian pada kegiatan pramuka juga banyak diraih oleh anak-anak kami, banyak menjuarai terutama di event-event Kota Bandung yang dilaksanakan oleh swasta. Kemudian di ekskul basket juga sama, mulai berkembang karena dulu sempat di SD Merdeka itu selalu juara sampai nasional. Ketika pandemi berlangsung off semuanya, anak-anaknya lulus dan tidak ada regenerasi, dan sekarang mulai bangkit lagi, dan baru sekarang ini bisa meraih juara. Kemudian selanjutnya di bidang taekwondo ini banyak sekali bibit-bibit taekwondo, anak-anak yang meraih prestasi dari bidang ini, dan sudah berjalan bertahun-tahun dan menjadikan prestasi mereka itu sebagai tiket untuk masuk ke SMP negeri yang diinginkan. Kemudian dari pencak silat sudah diperlihatkan tadi demonya. Anak-anak kami
karena itu budaya kami, budaya lokal, dan tentunya juga kami sangat mencintai budaya kami pada bidang silat ini. Anak-anak juga sangat menikmati kreativitas mereka, minat mereka pada olahraga silat ini, dan banyak menjuarai juga. Selanjutnya ini ekskul baru di SD Merdeka, di SD kami, yaitu Merdeka Multimedia and Broadcasting, yaitu satu ekstrakurikuler yang berusaha melatih keterampilan literasi, mengembangkan potensi siswa dalam bidang perfilman, jurnalis, dan broadcasting, sehingga menunjukkan kepercayaan diri dan kreativitas siswa. Ini baru berdiri 2 bulan, namun alhamdulillah ketika dicobakan diikutkan lomba videografi, meraih juara 3 yang diselenggarakan oleh Streaming Amikom Surakarta. Kami sudah memproduksi, kami sudah membuat 4 film pendek. Jadi filmnya itu berdurasi sekitar 3-5 menit, yang pesannya itu semuanya mengedukasi, pesannya tentang pendidikan. Jadi berusaha menguatkan nilai-nilai yang menurun dari anak-anak sekarang, seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf, seperti itu. Jadi dibuatkan dalam film supaya proses perliterasinya juga berjalan dan dipraktikkan secara langsung. Alhamdulillah di sini sudah ada 5 film yang kami buat dan bisa dilihat pada platform digital berupa YouTube yang namanya Merdeka Multimedia Official, atau kegiatan sehari-hari dan filmnya kami upload seringkali di Instagram namanya MDK Movie Maker. Jadi boleh di follow di situ ya Ibu dan Bapak. Kebetulan ini asuhan dari saya sebagai bentuk pengembangan program yang mengembangkan anak sebagai tugas saya sebagai guru penggerak. Kemudian minat dan bakat lainnya juga anak-anak kami juga banyak kami salurkan, kebanyakan dari pribadi, tapi kami wadahi juga. Ada juga dalam bentuk pantomim yang disertakan dalam FLS 2E. Kemudian kami juga memiliki anak yang juara internasional ini di bidang senam lantai. Ada juga motor yang tidak bisa saya hadirkan di sini gambarnya. Kemudian anak kelas 2 sudah juara motor cross. Nah itu bisa dilihat di Instagram SD Merdeka juga, Instagram Movie Maker, dan kalau film itu di YouTube-nya. Kemudian untuk kompetensi lulusan dari 205 siswa yang kelas 5 di tahun kemarin itu 100% lulus, dan semuanya masuk. Sebetulnya bisa masuk ke SMP negeri semua, tapi beberapa orang tua menginginkan ada yang ingin menyalurkan anak pesantren itu atas keinginan orang tua sendiri. Kemudian ke SMP swasta yang mungkin lebih menarik seperti itu. Ya, sebetulnya semuanya bisa masuk ke SMP negeri. Kemudian dari data pendidik di sekolah kami mempunyai 57 tenaga pengajar dan tenaga pengajar dan tenaga pendidikan, sebanyak 25 orang PNS berstatus PNS, kemudian 10 orang P3K dan non PNS itu 22 orang dengan kualifikasi pendidikan seperti ini. Ini profil pendidik yang ada di sekolah kami. Ini saya waktu masih belum banyak lemak tak jago, masih ada virus gitu. Ini profil guru-guru di SD kami. Kemudian kekuatan yang kami miliki untuk tenaga pendidik, kami memiliki beberapa tenaga pendidik yang berprestasi, seperti di sini ada Bapak Muhammad Yani sebagai pembina pramuka yang tadi, kemudian
asuhannya Ibu Puspita Nujana dan Muhammad Jaki di bidang pramuka juga. Kemudian tadi Ibu Suhaini, beliau itu sebagai juri cabang pencak silat di nasional. Selain itu juga beliau sebagai penata. Kemudian ada Bapak Nuriana sebagai ASN berprestasi yang termuda. Kemudian Ibu Tia Mutiawati yang banyak juga prestasinya, itu beliau sangat sibuk sekali dan sangat ya Ibu MC tadi itu sangat gitu lah, super banget lah. Kemudian guru penggerak yang ada di sekolah kami yang sudah menjadi GP ada dua, Bapak Asep Saifuddin SPD MPD dan saya sendiri Sri Rahmania. Tapi saya di sini tenarnya itu disebutnya Ibu Nia, Bu. Kalau ini nama formil, kalau nama tenarnya itu Ibu Nia. Kemudian untuk angkatan 8 yang sedang berkegiatan, yang sedang menjalani guru penggerak ini ada Ibu Tia Mutiawati SPD, SPDI MPD, dan Pak Agus Sismantoro SPD SD. Kemudian, ini profil Pak Yani ketika menerima penghargaan Satya Lencana, dan Pak Jaki juga sebagai pembina pramuka berprestasi. Begitu juga Ibu Puspita Nujana, pembina berprestasi. Dan ini Ibu M sebagai pelatih dan pemateri di cabang pencaksilat. Sudah kemana itu dari kalau saya Ibu keluar pulau itu cuma Bali Ibu itu juga ikut turnya juga gratis dari sekolah. Tapi kalau gue ini dari Aceh sampai Papua udah jadi makanannya gue. Ya sampai udah kalau nggak salah sudah sampai kan yang terakhir kemarin yang UNESCO itu di Paris. Jadi meskipun dulu guru honor tapi udah sampai Paris, saya PNS masih di Bandung-Bandung aja. Ya, ini profil Buntia. Ini gambarnya, mohon maaf terbalik. Beliau itu kemarin itu sebagai ASN inspiratif di Kota Bandung, dan dia beliau sebagai 6 besar, meraih 6 besar. Jadi yang lain itu lawannya kepala dinas, kepala bidang, beliau guru, tapi alhamdulillah meraih 6 besar terinspiratif. Jadi suatu kebanggaan juga bagi kami memiliki beliau. Dan beliau juga sebagai instruktur nasional untuk kemenang di bidang pedagogi. Jadi mungkin kalau misalnya ada guru agama yang ditatar oleh beliau, inilah orangnya, sosoknya. Kemudian beliau juga sebagai sekjen KKGPAI Kota Bandung, sekjen GLN Gerakan Literasi Nasional dari Jabar, juga sebagai meraih perintis terkreatif dalam tantangan literasi GLN dari Jabar, juga sebagai tim pengembang kurikulum Kota Bandung yang produknya itu kalau tidak salah dibagi untuk PAI. Kemudian selanjutnya logik modelnya meningkatkan mutu PBM, meningkatkan mutu PTK juga, mutu sarana, dan meningkatkan mutu tata kelola. Kemudian kami juga untuk selalu melakukan penilaian kinerja guru secara terkoordinir, sistematis, dan berkelanjutan. Di sini supervisi juga dilakukan oleh kepala sekolah dan oleh pengawas bina. Kemudian peningkatan untuk pendidikan tenaga pendidikan, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan dilakukan di awal tahun itu. Kami melakukan pemetaan PTK. Biasanya kami mengundang narasumber ahli, dan dilakukan juga workshop, kemudian pengimbasan dan karya. Kemudian di lapangan bisa dipergunakan untuk upacara, olahraga, kemudian pembelajaran di luar kelas, dan juga ruangan kelas, ruangan guru, perpustakaan, serta UKS. Perjanjian kelas 1 sampai 6, kemudian PAE sekolah lain untuk
sebagai pembanding atau ingin melihat pembelajaran di daerah lain gitu. Dan kami juga ingin seperti itu ya Mas, pengen jalan-jalan juga sekalian lihat SD yang lain. Terakhir itu dari Kalimantan. Kemudian kegiatan mengupas prestasi SMA mereka biasanya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan juga sering diikuti oleh media cetak. Nah ini keunggulan dari SD kami. Jadi kami memiliki kebiasaan upacara yang melatih patriotisme di sekolah, kemudian kegiatan pramuka dan literasi. Ini merupakan program namanya itu Lidaton. Jadi membaca secara maraton. Jadi membaca senyap selama 10 menit yang dilakukan setiap hari Rabu. Jadi bahan bacaan dari program ini adalah non pelajaran. Jadi diharapkan anak membawa buku cerita untuk dibaca bersama-sama dan direview bersama nantinya. Dan ada tampilan dari pendongeng juga, ada di anak-anak juga, dan akan ada dari review setiap. Jadi berupaya untuk memancing anak untuk gemar membaca. Mungkin untuk setahun 2 tahun tidak akan terasa dampaknya. Yang kami harapkan itu dapat beberapa tahun, belasan tahun atau puluhan tahun ke depan, yang asalnya dipaksakan menjadi kebiasaan. Yang lainnya tadi senam pencak yang mengangkat kearifan lokal, sholat duha juga dari religiusnya, kemudian senyum sapa salam. Ini untuk adab terhadap guru atau orang tua. Kemudian ini juga di Bandung ini kami sering mendapatkan event-event yang mengangkat kearifan lokal. Salah satunya adalah Bandung Kulin. Bandung Kulin itu main ameng ya ameng itu bahasa halusnya gitu ya, bahasa halusnya di Sunda. Jadi permainan zaman dulu anak-anak zaman dulu itu ditampilkan di sini. Jadi ada pusatnya di Sport Jabar itu di daerah Camani. Mereka ada tampilan langsung, kemudian di masing-masing sekolah juga secara live harus menampilkan pakulinan Sunda yang diajarkan dan diperagakan oleh guru-guru. Kemudian untuk koordinasi informasi terupdate setiap Senin itu setelah upacara biasanya kami melakukan briefing sebagai penguatan dan penyebaran informasi terbaru terhadap guru-guru. Ini kebersamaan di kami ya, selain dengan penatnya aktivitas mengajar di sekolah, seringkali juga kami sering healing sekedar untuk mancing atau berkumpul bersama di suatu tempat. Kemudian kebersamaannya juga selain di ada area permainan juga dalam hal ibadah juga mendengarkan tausiah dari ustadz di hari-hari besar agama bersama orang tua murid sekolah. Jadi memudahkan kami untuk melaksanakan kegiatan hari-hari besar, baik itu keagamaan ataupun hari besar nasional. Untuk pelayanan informasi tentu saja melalui PPID. Ini kebersamaan guru-guru kami yang 57 guru. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada